dengan lafaz-lafaz lain seperti salat, zakat, haji, haram, mubah, dan lafaz-lafaz istilah lainnya. Karena kata-kata bid'ah adalah ucapan yang keluar dari ucapan Rasulullah SAW. Jadi kenapa harus kita takutkan kalau seandainya kita pahamkan kedudukannya? Kenapa kita harus tidak mau mempelajari tentang bid'ah kalau seandainya Rasulullah pernah mengucapkannya? Yang kita takutkan seseorang tidak mengerti tentang bid'ah kemudian dia membid'ahkan. Yang kita takutkan seseorang yang tidak mengerti tentang bid'ah kemudian dia lari dari kata-kata bid'ah. Berapa waktu yang lalu pernah secara kebetulan pengajian saya dimulai dari khutbah hajah yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW pada khutbahnya. Disebut ada khutbah hajah. Rasulullah sering kali mengucapkan khutbah hajah tersebut. Dan antum tahu bahwa khutbah hajah tersebut selalu diakhiri dengan kata-kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Dan tiba-tiba ada 3 orang keluar langsung. Padahal tidak tahu si miskin bahwa itu adalah ucapan Rasulullah, bukan khatib sedang berkhutbah atau seorang ustadz sedang menyampaikan. Kita mengucapkan ucapan yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia lari? Kebodohan yang sangat dan ketidakpengertian yang sangat dangkal sekali terhadap Islam. Dan ini sangat mengerikan. Sudah begitu jauhnya masyarakat kita tentang permasalahan. Saya takut salat nanti orang lari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lari dia lagi. Kenapa? Salat. Dan memang sudah ada kata-kata, sebagian kata-kata memang yang sudah diperhalus supaya jangan lari. Ingatkah antum sekarang kata-kata riba sudah berubah dengan bunga? Karena ketika antum buka pengajian tentang riba, orang akan lari. Ingatkah antum sekarang bunga sekarang disebut sebagai keuntungan? Iya kan? Sebagai fee dan semacamnya. Ini supaya orang jangan lari. Dan yang kita takutkan nanti ketika katakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, langsung lari pula. Dan ini musibah. Tidak akan bisa pula kita katakan bahwa Al-Quran sudah diganti ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul bunga, supaya untuk meredakan sebagian yang ingin diredakan atau untuk mendiamkan sebagian orang yang ingin didiamkan atau meninabobokkan sebagian orang yang dininabobokkan. Al-haq, hak sampai seakhir zaman, yang benar-benar yang perlu diucapkan kan. Tapi jelas sesuai apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu nazilun nas manazilahum, mesti seseorang didudukkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi harus didudukkan. Makanya berbicara tentang masalah bid'ah, tidak semua orang yang membicara bid'ah ini layak membid'ahkan. Tidak semuanya orang membid'ahkan bid'ah. Harus khusus orang-orang tertentu dari ulama, dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah sirah Rasulullah SAW, sehingga kita katakan siapa yang layak berbicara tentang itu bid'ah, siapa itu tidak. Maka kita katakan syaratnya harus 2. Pertama, mengetahui kebanyakan sirah Rasulullah SAW, sehingga dia bisa membedakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang tidak dilakukan. Dan yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah tentang masalah fikih bid'ah. Karena memang ada di antara kalangan kaum muslimin yang begitu semangat tentang bid'ah sampai sesuatu yang sunnah dibid'ahkan, atau kebalikannya, sesuatu yang bid'ah disunnahkan. Ini balaya kata orang Arab, bala dan musibah. Kalau seandainya sudah terbalik, kebenaran menjadi kebatilan atau kebatilan menjadi kebenaran. Oleh sebab itu sampai imam besar, ulama besar saja kadang-kadang salah kan, tapi jelas
kita bisa menyalahkannya karena adanya nas atau adanya kaedah-kaedah tentang menerangkan bid'ah yang menafikan apa yang dia sebut itu bid'ah. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Amru bil Ittiba'. Di dalam kitabnya dia mengatakan bahwa ketika Anda baca bukunya, di sana dia katakan bid'ahnya membangun bangunan dengan batu bata dan dicat. Kalau kaum muslimin zaman sekarang nggak perlu pakai dalil, karena dengan membaca saja, oh ini nggak benar nih, begitu. Bukan dengan ilmu, akan tapi dengan hawa pertama. Kan tapi kita katakan ini jelas ucapan Suyuti membid'ahkan hal ini jelas tidak ada dasarnya dan tidak ada standarnya. Karena masalah bangunan batu dengan cat adalah perkara dunia, bukan perkara agama. Sehingga kita membutuhkan apa definisi bid'ah. Ada sebagian orang juga salah menyalahkan orang-orang yang menyebut suatu bid'ah. Kalau seandainya oleh angku-angku itu bid'ah, bid'ahkan tolong telepon. Bid'ahkan tolong pesawat-pesawat itu. Mengapa mereka naik pesawat-pesawat juga pulang pergi Pekanbaru yang Jakarta? Orang-orang yang gituan. Tidak tahu si miskin bahwa definisi bid'ah dia butuh belajar. Dia harus mengerti apa yang disebut oleh ulama besar tentang masalah definisi bid'ah. Jadi harus didudukkan. Sekalipun kita tidak menafikan bahwa ada sebagian kelompok-kelompok yang ekstrim pada zaman dahulu yang mengharamkan. Pada zaman keamiran di Makkah atau Madinah. Jadi dahulu Makkah Madinah itu dipegang bukan oleh sebuah raja tapi amir. Maka amir Makkah, amir Madinah. Itu ketika kebetulan kita belajar tentang sejarah Arab Saudi, ketika raja ayahnya Fahd yaitu Abdul Aziz menguasai Mekah Madinah, ada kelompok yang namanya Juhaiman atau kelompok yang satu lagi kayaknya iya kelompok itu mereka mengharamkan mobil. Jadi ketika lewat mereka langsung menstop. Kan tapi bukan marah kepada Abdul Aziznya, marah pada mobilnya. Ya beda. Bahkan mereka mengharamkan telepon, ada mengharamkan hal-hal yang baru. Akan tapi ini tidak aneh pada Islam, karena ini juga terjadi pada ajaran Nasrani dan Ahlul Kitab Yahudi. Berapa waktu yang lalu atau berapa hari yang lalu saya membaca tentang masalah penemuan baru yang dikarang oleh buku tersebut tentang masalah yang jelas seperti sepakatnya ulama Nasrani tentang bumi ini datar. Kemudian belajarlah salah seorang orang barat belajar terhadap buku-buku kaum muslimin